you at any time ever use an ice pick? No, sir. You struck Miss Lamp with a sledgehammer. You recall the sledgehammer? Halo lur, welcome to Princet Ganor. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih udah klik video ini, dan semoga cerita ini bisa membuat kamu bertahan dalam beberapa menit ke depan sampai cerita ini selesai. Jadi di video kali ini lur, kita akan membahas perjalanan hidup atau jejak kriminal dari dua troublemaker, Florence Whitaker dan Roy Norris, sahabat sejati sefrekuensi yang selama hidupnya suka banget cari masalah. Kayak hidupnya tuh nggak tenang gitu kalau nggak bikin masalah. Selama hidup mereka ini udah terlibat dalam berbagai macam masalah, mulai dari pencurian, perampokan, kekerasan, pemakaian obat-obat terlarang. Kejahatan utama mereka adalah melakukan penyiksaan, pemerkosaan, juga penghilangan nyawa terhadap gadis-gadis remaja di Los Angeles selama Juni 1979 sampai Oktober 1979. Setiap bulannya mereka ini selalu mengincar gadis-gadis remaja yang berhasil mereka pikat dan tipu dayai untuk kemudian mereka jadikan korban kesenangan mereka. Nah, kasus ini tuh juga mengajarkan kita lur untuk nggak gampang percaya sama orang yang nggak kita kenal. Mau sebaik apapun tampilannya, sesopan apapun tutur katanya, tetaplah waspada lur. Yang namanya orang nggak kita kenal, kita tuh nggak tahu isi kepala mereka apa. Apakah mereka emang beneran baik atau mereka punya niat tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, buat kamu yang belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. And let's begin. Latar belakang siapa orang tua asli Whitaker ini nggak diketahui pasti lur, karena nggak lama setelah dia dilahirkan, dia diadopsi sama pasangan George Whitaker. Nah, George sendiri bekerja di pabrik pesawat, pekerjaan yang mengharuskan dia untuk terus berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka yang awalnya tinggal di Pennsylvania, pernah pindah di Florida, dan juga sempat tinggal di Ohio sebelum akhirnya menetap di California. Sebagai seorang anak, Whitaker ini dirawat dengan penuh kasih sayang, walaupun dia cuma anak angkat. Malah di sekolahnya, dia termasuk anak yang cerdas dengan IQ teruji sebesar 138. Tapi minusnya, dia ini udah troublemaker banget sejak kecil. Dimana semasa sekolahnya, dia tuh sering banget bikin masalah. Entah itu melawan sama guru, entah berantem sama teman, kadang juga melanggar peraturan pendisiplinan di sekolah. Sampai akhirnya di tahun 1957, pihak sekolah tuh angkat tangan sama berbagai macam masalah, kenakalan-kenakalan yang ditimbulkan oleh Whitaker ini lor. Ditambah lagi ketika Whitaker ini mulai terlibat masalah yang mengharuskan dia berurusan dengan pihak kepolisian. Semenjak itulah pihak sekolah yang awalnya terus-terusan memberikan toleransi, akhirnya lepas tangan nih sama kenakalannya Whitaker dan mengeluarkan Whitaker dari sekolah pada tahun 1957. Nggak lama setelah putus sekolah, Whitaker yang emang hobi bikin masalah ini mulai tuh terlibat dengan berbagai macam masalah lur. Di usia dia yang masih remaja, dia mulai berani melakukan pencurian mobil, juga terlibat dalam sebuah insiden tabrak lari. Nah, atas kasus tabrak lari inilah, di umur dia yang ke-17 tahun, dia dimasukkan ke Otoritas Pemuda California sampai umur 19 tahun untuk menjalani bimbingan di bawah naungan lembaga hukum yang menangani kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Tapi ternyata keluar dari sana tuh nggak bikin dia kapok bikin masalah lur. Nggak lama setelahnya, dia kembali harus berurusan dengan FBI karena melakukan pelanggaran undang-undang pencurian kendaraan bermotor antar negara bagian, di mana dia ditangkap di daerah Louisiana, daerah bagian selatan Amerika. Nah, atas kasus pencurian inilah dia dijebloskan ke Federal Reformatory untuk menjalani hukuman, juga untuk menjalani bimbingan yang diharapkan bisa memperbaiki perilakunya sebelum kembali ke masyarakat. Tapi ternyata di dalam sana dia justru bikin banyak masalah, terutama pelanggaran pendisiplinan. Nah, karena itulah dia kemudian dialihkan ke pusat medis di Missouri. Lalu bebas 6 bulan setelahnya setelah menjalani evaluasi yang menunjukkan bahwa dia bisa kembali ke masyarakat. Tapi di bulan Desember tahun 1960 kembali nih dia terlibat dalam masalah dengan kasus yang serupa, di mana dia melakukan perampokan dan pencurian. Nah, karena kasus inilah dia terancam hukuman 1-15
15 tahun penjara. Dia juga sempat menjalani evaluasi psikiatri yang menyatakan bahwa dia ini adalah seorang paranoid yang hampir psikotik. Kondisi di mana dia punya rasa curiga yang berlebihan terhadap orang-orang dan lingkungan di sekitarnya, serta gangguan pemikiran di mana dia nggak bisa membedakan batasan antara hayalan dan kenyataan. Dia juga didiagnosis memiliki kesulitan untuk mengendalikan atau mengontrol keinginannya, lur. Tapi terlepas dari diagnosis tersebut, dia bebas bersyarat pada tahun 1963. Lalu pada bulan Juli tahun 1957, dia kembali terlibat dalam kasus pencurian dan insiden tabrak lari, lur, di mana dia dipenjara selama 5 tahun dan bebas bersyarat pada April tahun 1970. Kayak nggak bisa banget gitu kalau nggak bikin masalah. 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 1971, dia ini terlibat dalam sebuah kasus penikaman. Jadi waktu itu dia masuk ke dalam sebuah toko dan secara diam-diam dia menyelinapkan steak ke dalam celananya. Nah, ternyata pegawai toko tersebut mengetahui nih apa yang sudah dilakukan oleh si Whittaker. Nah, ketika Whittaker ini sudah melewati pintu keluar, dia pun dicegat. Sempat tuh terjadi perdebatan antara Whittaker dan si penjaga toko ini. Nah, di tengah perdebatan itu, si Whittaker ini malah ngamuk, di mana dia melakukan penusukan terhadap karyawan tersebut, lur. Untungnya si karyawan ini selamat. Atas kasus ini, dia diseret ke pengadilan dan dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan dijebloskan ke California Men's Colony di San Luis Obispo. Whittaker juga sempat menjalani evaluasi psikiatri, tapi hasilnya berbeda dari sebelumnya, lur. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa Whittaker adalah seorang sosiopat klasik. Saat itu ada tuh beberapa psikiater yang berpendapat bahwa Whittaker ini termasuk psikopat cerdas, yang bahaya banget kalau sampai masalah mentalnya nggak ditangani dengan baik. Tapi terlepas klaim dan peringatan dari para psikiater ini, dia tetap mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat pada November 1978. Nah, sebelumnya selama di penjara tersebut, dia tuh sempat kenalan nih dengan salah seorang tahanan yang bernama Roy Norris. Kita bahas sedikit nih background dari seorang Roy Norris ini, lur. Karena backgroundnya inilah yang menunjukkan kenapa dua orang ini bisa menjadi bestie sejati sefrekuensi. Dimana Roy Norris ini juga termasuk anak nakal yang semasa kecilnya udah troublemaker parah. Bahkan dia juga putus sekolah di usia 17 tahun. Cuma setelah putus sekolah di usia 17 tahun, dia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika, menghabiskan sebagian besar layanannya di San Diego dan bertugas selama 4 bulan di Vietnam. Memiliki karir di bidang militer nggak lantas membuat si Norris ini menjauhi atau tidak melakukan tindak kriminal, lur. Tepatnya tahun 1969 di bulan November, dia terjerat kasus percobaan pemerkosaan terhadap salah seorang wanita. Dia ditangkap, ditahan, tapi kemudian bebas dengan jaminan sementara menunggu proses persidangannya. Nah, selama masa bebas dengan jaminan inilah, lagi-lagi dia terlibat dengan kasus lainnya, lur, di mana dia melakukan penyerangan terhadap salah seorang teman wanitanya. Jadi waktu itu terjadi pertengkaran antara si wanita dengan Norris. Nah, di tengah pertengkaran itu, Norris ini malah melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap teman wanitanya ini, lur. Untungnya si wanita tersebut sempat melakukan panggilan 911 dan polisi tiba tepat waktu sebelum pertengkaran itu semakin memburuk. Lagi-lagi dia ditangkap, ditahan, tapi bebas dengan jaminan sementara menunggu persidangannya. Di masa dia bebas dengan jaminan ini, lur, dia kembali melakukan kejahatan lainnya, di mana waktu itu dia melakukan penyerangan terhadap salah seorang mahasiswi di Universitas Negeri San Diego. Jadi waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja dia nyerang si wanita dari belakang, memukul kepalanya dengan batu, membenturkan kepalanya ke tembok, dan menghajarnya berulang kali. Untungnya si wanita itu sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri, lur, serta melaporkan apa yang dia alami ke kantor polisi. Nah, atas kasus inilah Norris kemudian didakwa atas penyerangan dengan senjata mematikan. Tapi karena dianggap memiliki masalah psikologis, alih-alih dijebloskan ke penjara, dia dikirim tuh ke rumah sakit negara bagian dan menjalani perawatan di sana selama 5 tahun. Sebelumnya, dia juga sudah diberhentikan dari Angkatan Laut Amerika. Selain karena berbagai masalah yang dia timbulkan, dia juga mengalami masalah psikologis. Baru aja bebas dari rumah sakit negara bagian karena dianggap udah aman dan tidak lagi membahayakan. 3 bulan setelahnya, Norris ini kembali melakukan tindak kriminal, lur, di mana dia melakukan
penyerangan juga pemerkosaan terhadap salah seorang wanita yang berumur 27 tahun. Atas kejahatannya inilah dia dijebloskan ke California Men's Colony di San Luis Obispo. Disinilah nih dia ketemu dengan Lawrence Whitaker. Nah, menurut cerita Norris, Whitaker ini selalu jadi penyelamatnya. Dimana saat itu ada banyak tuh preman-preman penjara yang sering tuh gangguin si Norris. Nah, ketika itu Whitaker ini jadi pahlawan yang akan terus menyelamatkan dan membackup Norris. Bahkan dikatakan 2 kali nih si Whitaker menyelamatkan nyawa Norris. Dari sinilah mereka ini mulai sering ngobrol, cerita tentang pengalaman mereka di luar penjara, dan ternyata mereka memiliki ketertarikan yang sama, fantasi yang sama tentang gadis-gadis remaja lur. Obrolan mereka tuh kayak seru kali ya kalau kita bisa main dengan perempuan mana aja yang kita mau, terus kita bungkam aja mereka biar kita nggak masuk ke sini lagi. Bukannya sadar, malah makin liar. Nah, Whitaker yang saat itu sudah bebas pada November 1978 ternyata pindah ke Los Angeles. Nah, Norris yang bebas pada Januari 1979 bersama ibunya juga pindah ke Los Angeles. Saat itulah Whitaker menghubungi Norris dan persahabatan mereka pun semakin erat karena merasa sefrekuensi dan saling cocok satu sama lain. Nah, dari sinilah juga mereka mulai berpikir dan menyusun rencana untuk mewujudkan fantasi mereka saat di penjara. Untuk mewujudkan fantasi mereka, Whitaker waktu itu membeli sebuah mobil pan kargo GMC yang mereka namai Murder Mac. Karena mobil itu nggak punya jendela samping di bagian belakang dan pintu geser sisi penumpang yang cukup besar. Mereka juga mulai melakukan uji coba nih dengan berkendara di sepanjang jalan Pasifik, ngobrol dengan beberapa gadis dan mengambil beberapa potret dari mereka. Di tengah percobaan inilah, tepatnya pada bulan Juni tahun 1979, mereka berhasil memikat Lucinda Shepard, seorang remaja yang berumur 16 tahun. Jadi waktu itu, ketika mereka berada di sekitar pantai Redondo, mereka ketemu nih sama Lucinda Shepard. Mulailah si Norris dan Whitaker ini ngajak ngobrol-ngobrol sambil sekali-kali memantau situasi dan kondisi. Lalu secara diam-diam Norris menyeret Lucinda ke dalam mobil pan mereka, menyelotip mulutnya, mengikat kaki dan tangannya. Sementara Whitaker langsung menyetir mobil menuju jalanan sepi di daerah pegunungan San Gabriel. Di lokasi itulah mereka melakukan pemerkosaan, penyiksaan terhadap Lucinda secara bergilir, sebelum akhirnya menghilangkan nyawa Lucinda dengan menggunakan kawat hanger yang sudah mereka luruskan, melilitkan kawat tersebut ke leher Lucinda dan mencekiknya sampai meninggal. Tubuh Lucinda mereka bungkus dengan menggunakan tirai kamar mandi plastik, lalu membuangnya ke ngarai terdekat. Setelah berhasil melakukan kejahatannya dengan Lucinda Shepard, mereka merasa berbangga diri dan tertarik untuk mengulangi kejahatan mereka lagi lur. Tepatnya Juli tahun 1979, mereka berhasil memikat Andrea Hall, seorang gadis berusia 18 tahun. Jadi waktu itu sama seperti modus operandi sebelumnya, Whitaker ngajak ngobrol Andrea dan berhasil membujuk Andrea untuk masuk ke dalam mobil pan. Sementara Norris bersembunyi di bagian belakang mobil pan. Nah, di tengah obrolan dalam mobil itulah Whitaker menawarkan Andrea minuman dingin yang terletak di bagian belakang mobil. Ketika Andrea ingin mengambil minuman dingin itulah Norris langsung melakukan penyerangan dan mengikat kaki lengan Andrea. Sementara Whitaker langsung melaju ke jalanan sepi di daerah Payette Road, pegunungan San Gabriel, tempat biasa mereka ngerjain dan menjalankan aksi-aksi mereka. Setelah selesai ngerjain Andrea, mereka tuh sempet tuh minum bir sebelum akhirnya menghilangkan nyawa Andrea dengan menusukkan ice pick ke kedua telinga Andrea dan mencekiknya sampai tewas. Mereka juga sempat mengambil beberapa potret tubuh Andrea sebelum menghilangkan nyawanya dan membuang tubuhnya ke atas tebing. 2 kali berhasil tanpa ketahuan, membuat 2 orang ini sangat excited untuk mengulangi kejahatan mereka lagi dan lagi. Tepatnya September 1979. Waktu itu ketika mereka sedang berkeliling di daerah pantai Hermosa, mereka melihat ada 2 gadis, Gilliam yang masih berumur 15 tahun dan Leah Lamb yang berumur 13 tahun sedang duduk di halte bus. Nah, waktu itu Whitaker menawarkan tumpangan kepada kedua gadis remaja ini. Nah, sayangnya kedua gadis ini terpikat dan tertipu dengan tampilan baik, tutur kata sopan yang meyakinkan dari seorang Whitaker ini lur.
lur. Mereka pun masuk ke mobil, dan di tengah perjalanan, Lam ini mulai curiga ketika Whittaker memarkirkan mobil di dekat lapangan tenis di pinggiran kota. Sadar ada yang gak beres, Lam pun langsung berusaha untuk melarikan diri, tapi kemudian Norris langsung menahannya. Sempat tuh terjadi pergulatan dan pertengkaran antara Gilliam, Lam, dan Norris. Cuma karena Whittaker langsung turun tangan bantu Norris, membuat Lam dan Gilliam kalah tenaga. Mereka diikat, disiksa, dikerjain. Selama 2 hari, kedua gadis remaja ini dibiarkan untuk tetap hidup lur, untuk menjadi budak itu mereka. Selain itu, mereka juga membuat rekaman audio saat melakukan penyiksaan dan pemerkosaan terhadap si Gilliam dan Leah Lam. Sampai akhirnya mereka menghilangkan nyawa Gilliam dan Leah Lam. Dimana waktu itu Whittaker menusukkan 2 ice pick ke kedua telinga Gilliam. Whittaker juga melakukan pencekikan terhadap Leah Lam, sementara Norris memukulkan palu godam ke kepala Leah Lam berulang kali. Saat mereka membuang tubuh kedua gadis tersebut, ice pick bahkan masih menempel di kepalanya Jackie Gilliam. Lalu masih di bulan yang sama, tanggal 30 September, mereka kembali nih melakukan kejahatan serupa lur. Dimana saat itu mereka menculik seorang gadis yang bernama Shirley Sanders. Nah, saat itu mereka memaksa Sanders masuk ke dalam mobil pan mereka, membawanya ke pegunungan San Gabriel, dan di sanalah mereka ngerjain Sanders secara bergilir. Tapi untungnya di momen itu Sanders ini berkesempatan untuk melarikan diri. Saat itu sempat terjadi kejar-kejaran antara mereka bertiga. Nah, ketika Sanders sudah mendekati jalan raya, kedua orang ini berhenti ngejar karena mereka takut akan mengundang atensi dari orang-orang sekitar. Mereka pun membiarkan Sanders kabur. Sanders pun langsung melaporkan apa yang dia alami ke kantor polisi. Saat melaporkan apa yang dia alami di kantor polisi, Sanders ini disodorilah sama pihak polisi foto-foto orang-orang yang terlibat dengan jejak kriminal kasus serupa. Dari sekian banyak foto itu, ada 2 foto yang diakui Shirley sebagai pelaku yang telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya, yaitu Lawrence Whittaker dan Roy Norris. Dari sinilah polisi pun mulai melakukan penyelidikan terhadap duo troublemaker ini. Sebelum penangkapan mereka tuh sempat melakukan kejahatan untuk yang terakhir kalinya lur, tepatnya tanggal 31 Oktober 1979. Nah, saat itu mereka melakukan penculikan terhadap Lionel Litford, gadis remaja yang berusia 16 tahun. Tapi kali ini mereka nggak membawa Litford ke lokasi di mana biasanya mereka beraksi lur. Mereka tetap melakukan penyiksaan, pemerkosaan terhadap Litford di dalam mobil pan tersebut. Nah, mereka juga melakukan penyiksaan, membuat rekaman audio suara teriakan Litford yang memohon-mohon kesakitan, di mana saat itu Whittaker melakukan penyiksaan dengan menggunakan tang, juga memukulkan palu godam ke siku Litford. Dan di saat yang bersamaan juga dia meminta Litford untuk tidak berteriak. Nah, setelah selesai bermain-main dengan Litford dan menghilangkan nyawa Litford di dalam mobil pan mereka juga nggak membuang tubuh Litford ke atas tebing, tempat dimana mereka biasa membuang jasad-jasad korban mereka lur. Jadi waktu itu mereka ingin melihat reaksi dari orang-orang lokal terhadap aksi kejahatan mereka. Cari sensasi lah. Makanya itu lur, mereka membuang tubuh Litford ke sekitar daerah pantai Hermosa. Jelas aja, nggak butuh waktu lama, keesokan harinya tubuh Litford pun ditemukan oleh masyarakat sekitar. Nah, berita tentang hal ini pun heboh. Media lokal juga diramaikan dengan pemberitaan tentang penemuan jasad Litford ini lur. Dimana saat itu media menyebut kedua pelaku troublemaker ini sebagai the toolbox killer, karena meyakini pelakunya adalah orang tunggal. Kita mundur sedikit nih sebelum mereka ditangkap lur. Jadi sebelum mereka melakukan penculikan terhadap Litford, si Norris ini sempat cerita dengan berbangga hati kepada salah satu temannya yang dia kenal saat di penjara, yang bernama Jimmy Dalton. Saat itu Norris menceritakan gimana dan apa yang telah dia dan Whittaker lakukan terhadap gadis-gadis remaja di Los Angeles. Nah, cuma waktu itu si Dalton ini nganggapnya ia cuma bualan Norris aja, omongan orang ngawur gitu. Tapi setelah penemuan tubuh Litford, mulailah si Dalton ini mikir kayaknya dia beneran nih apa yang dia ceritakan.
Dalton pun langsung menghubungi pengacaranya dan mereka pergi ke departemen kepolisian menceritakan informasi yang mereka dapatkan. Dan setelah melakukan proses penyelidikan yang cukup memakan waktu, ditambah lagi keterangan Jimmy Dalton, akhirnya polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Lawrence Whitaker dan Roy Norris. Duo troublemaker ini akhirnya ditangkap, lur. Selama melakukan kejahatannya, mereka ini kayak bestie sejati, sefrekuensi abis gitu ya. Tapi saat proses persidangan, justru mereka ini memberikan keterangan yang saling menyudutkan satu sama lain, lur. Dimana Norris mengklaim bahwa dia hanya melakukan pemerkosaan terhadap para korban. Dan itu pun karena dia dibawa kendali alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan dia mengklaim bahwa dia tidak pernah melakukan penyiksaan, juga tidak turut mengeksekusi para korban. Sementara Whitaker mengklaim bahwa si Norris lah yang punya ide atas semua kejahatan-kejahatan mereka ini, lur. Nah, tapi bukti rekaman serta 500 foto terhadap tubuh-tubuh para korban yang sudah mereka hilangkan nyawanya membuktikan bahwa kedua orang ini terlibat secara aktif saat melakukan pemerkosaan juga penyiksaan terhadap gadis-gadis remaja tersebut. Nah, karena inilah persidangan saat itu menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 45 tahun terhadap Roy Norris dan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Lawrence Whitaker. Cuma sayangnya Whitaker keburu meninggal di tahun 2019 sebelum sempat dieksekusi, lor. Sementara Norris sempet tuh beberapa kali mengajukan permohonan untuk pembebasan bersyarat. Jadi waktu itu di tahun 2019 permohonan pertama Norris di tahun 2009 ditolak karena dianggap dia belum layak untuk memenuhi syarat pembebasan bersyarat sampai 10 tahun ke depan. Lalu di tahun 2010 kembali dia mengajukan permohonan bebas bersyarat, tapi lagi-lagi ditolak karena dianggap belum memenuhi syarat. Sampai akhirnya 4 tahun yang lalu, lur, 5 Februari 2020, Roy Norris meninggal di penjara. Dari kasus ini kita tahu ya, bahwa penting banget untuk gak gampang percaya terhadap orang-orang yang gak kita kenal. Apalagi sampai diajak ketemuan, diajak janjian, diajak pergi bareng. Kalau cuma tahu wujudnya manusia tapi gak kenal secara personal, latar belakangnya siapa, dari mana, mending jangan deh, lur. Jaga diri, mending antisipasi daripada terlanjur terjadi, ya kan? Terima kasih juga udah tonton video ini sampai selesai. Kalau kamu belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. Aku juga mau tahu opini kamu tentang kasus ini, komen di bawah ya. See you next time. Bye bye, lur.